Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Hari Umanis Galungan dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk bersembahyang ke Pura Lempuyang, Karangasem. Hari Raya Galungan memberikan berkah melimpah bagi petani bunga di Bangli. Di Hari Umanis Galungan, sejumlah objek wisata di Denpasar ramai didatangi pengunjung. Sementara itu di Kabupaten Karangasem, ribuan orang merayakan Umanis Galungan dengan mendatangi Pura Lempuyang yang lokasinya berada di ketinggian 2.100 meter dari permukaan laut. Di pura ini umat Hindu melaksanakan persembahyangan dalam puncak karya Puja Wali yang berlangsung pada Uraspati Umanis Uku Dunggulan dan dipusatkan di Panataran Agung. Ide Betara akan jajar selama 3 hari sebelum penyideban pada tanggal 6 Agustus mendatang. Persembahyangan berlangsung husuk, pemendak harus antre bergantian untuk masuk ke dalam Penataran Agung. Puniki Puja Wali, katuran ring Ide Betara ring sad kayangan Lempuyang luhur. Rinap kala raina Waraspati Umanis Muku Dunggulan. Sendungil 6 sasih hapisan mempemargi pilihan Puja Wali Betara. Prosesi sampun memargi saking tanggal kalih. Kantos tanggal 6 itu mesinap. Iki nyajar ring Penataran Agung 3 raina. Ring raina mangkin puncak yatnya, ring puncak luhur katuran Puja Wali, ring Pasar Agung, Telaga Mas, Penataran Agung Pesimpenan. 5 pelebah pura pemargi yatnyane puniki patah. Nah pusatnya puniki ring Penataran Agung. Pura Lempuyang merupakan satu dari 6 pura sat kayangan di Bali dan pada Uraspati Umanis Uku Dunggulan, Ide Betara diyakini akan turun untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Toleransi beragama masih kental saat perayaan Hari Raya Galungan di Kabupaten Jemberana. Di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Barisan Serbaguna atau Banser dari GP Ansor ikut membantu pecalang desa adat menjaga dan mengamankan warga yang hendak beribadah di pura. Kehadiran Banser menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama masih terpelihara dengan baik di Kabupaten Jemberana. Ketua Ranting Banser Kelurahan Desa Banyu Biru, Muhammad Saiful Mujab mengatakan, sudah kewajiban Banser untuk membantu seluruh pihak agar perayaan Galungan berjalan lancar dan aman. Untuk mewujudkan toleransi umat beragama, kami GP Ansor Desa Banyu Biru setiap tahun 2 kali kami selalu menjaga keamanan. Dan begitu juga sebaliknya ketika umat Muslim Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, pecalang yang menggantikan tugas kami selaku Banser menjaga keamanan umat Muslim. Jadi kami saling menjaga untuk menjalin keharmonisan antara umat beragama karena mewujudkan NKRI harga mati. Nah, seperti biasa di bulan kemarin Idul Adha, kami umat beragama Islam menyatakan pemotongan hewan kurban. Kami juga saling berbagi daging kurban kepada nyamuk-nyamuk Bali. Dan sebaiknya di Galungan ini juga tradisi ngejot itu juga masih terjalin antara umat Hindu dengan umat Muslim. Jadi tradisi ngejot itu
di Desa Banyu Biru alhamdulillah masih terjalin seperti biasanya. Sikap yang sama juga ditunjukkan Pecalang ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka turut membantu aparat keamanan menjaga ketertiban dan keamanan. Bali selama ini masih tetap melestarikan keberagaman, salah satunya toleransi antar umat beragama. Keteladanan masyarakat di Bali ini mendapat banyak pujian dari masyarakat luas dan mancanegara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Hari Raya Galungan dilaksanakan secara berbeda oleh masyarakat Desa Tenganan Pegeringsingan, Karangasem, Rabu kemarin. Warga di desa ini tidak memasang penjor seperti yang dilakukan umat Hindu lainnya di Bali. Hal lain yang membedakan adalah sesajen yang dibuat, yakni sesajen Banten Uduhan. Sesajen ini berbentuk 6 tumpengan berukuran besar yang ditata dalam 3 dulang bersama buah, kue, dan berbagai hasil bumi. Banten Uduhan kemudian dibawa ke sejumlah pura besar yang ada di desa ini. Hanya warga yang ditunjuk secara adat bisa membawa sesajen ke dalam pura. Kami di Tenganan tetap melaksanakan galungan, cuman tidak cara kami melakukannya berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya, karena terus terang saja di Tenganan ini kan ada kalender tersendiri. Jadi pada prinsipnya orang Tenganan ini tetap melaksanakan galungan, tapi perayaannya berbeda dengan masyarakat di luar. Membedakan dari sarana persembahan ke berbeda, karena kemarin di penambahan kami mempersembahkan beberapa jenis olahan, terutama lawar-lawaran yang ada 12 macam. Kalau sekarang galungan dirayakan di masing-masing pura itu dengan menugaskan beberapa orang warga untuk melakukan persembahyangan. Terus di Balai Banjar ini kami mempersembahkan Banten Uduhan yang katur di Pura Pusah sama di Dulun Swarga dengan menggunakan uduan, di mana di Pusah itu menggunakan ayam putih tulus, di Dulun Swarga menggunakan ayam bing kuning sama berumbung kurang. Kalau warga yang mengikuti upacara, kami sudah melakukan, warga kami sudah divaksin 2 kali, terus juga persyaratan vaksinnya sudah dilaksanakan. Meski memiliki tradisi unik, desa adat tetap memberi kebebasan bagi warganya untuk merayakan galungan dan bersembahyang. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Hari Raya Galungan memberikan berkah melimpah bagi petani bunga di Bangli. Petani mendapat banyak pesanan bunga dari berbagai tempat sehingga mendongkrak harga bunga di pasaran. Iwayan Budiarte, salah satu petani bunga di Banjar Tingkat Batu, Jahem Tembuku Bangli mengatakan, sejak 2 pekan sebelumnya, harga bunga gumitir yang tadinya hanya Rp15.000 per kilogram, saat mendekati Galungan harganya melesat mencapai Rp50.000 per kilogram. Selain bunga gumitir, harga bunga pacah juga naik hingga Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Padahal pada hari biasa, bunga jenis ini harganya hanya Rp4.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Bunga tingkat petani ya cukup signifikan naiknya. Dari dulu waktu sekitar 2 minggu 15.000, sekarang udah nyampe 50.000 per kilo untuk mitirnya yang super. Kami sebagai petani bunga ya, kesana kami baru belajar, sangat senang sekali karena dengan adanya kenaikan harga bunga ini bisa membantu kami dalam meningkatkan ekonomi. Perayaan besar seperti Galungan memang ditunggu petani bunga. Walaupun perayaan berlangsung 6 bulan sekali, namun keuntungan yang mereka terima sangat besar. Saat perayaan Galungan atau upacara keagamaan di Bali, bunga digunakan sebagai sesajen. Jenis bunga yang digunakan antara lain gumitir, cempiring, silikanta, dan bunga edelweiss. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.